Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah proteksi radiasi akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai implementasi proteksi radiasi pada pasien dan pekerja di lingkungan radiodiagnostik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk definisi radiodiagnostik sendiri adalah pemanfaatan radiasi pengion dengan pesawat sinar X untuk tujuan diagnosa tanpa pembedahan. Hasil yang didapat dari radiologi diagnostik ini melibatkan berbagai prosedur pencitraan untuk mendapatkan gambar hasil citra yang baik dalam tubuh. Karenanya, radiologi diagnostik ini spesialis medis di bidang tersebut. Lalu, radiodiagnostik sendiri merupakan medis yang menggunakan radiasi pengion yaitu sinar X untuk tujuan diagnosa tanpa perlu melakukan pembedahan dan prosedurnya dirancang untuk menghasilkan gambar visual yang jelas, terperinci, dan terstruktur dari struktural internal tubuh manusia sendiri. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Definisi dari proteksi radiasi adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat dari paparan radiasi. Tujuan dari proteksi radiasi ada dua. Yang pertama, mencegah efek deterministik. Karena efek deterministik memiliki dosis ambang, sehingga jika kita tidak melebihi dosis ambang, maka efek deterministik dapat dicegah dan tidak akan terjadi. Yang kedua, mengurangi peluang efek stokastik. Efek stokastik berbeda dengan deterministik. Efek stokastik akan selalu ada dan selalu membayangi, karena modelnya adalah peluang bisa terjadi dan bisa tidak. Ada faktor yang bisa memperkuat efek stokastik akan muncul. Juga ada faktor yang memungkinkan stokastik tidak muncul sampai akhir. Next. Selanjutnya ada manfaat dari radiasi. Manfaat yang pertama adalah teknik radiografi. Teknik radiografi ini adalah teknik di mana sumber sinar X akan dihembuskan ke bagian tubuh pasien yang akan diperiksa dengan kondisi penyinaran tertentu. Radiasi sinar X yang akan tembus memiliki besaran berbeda sesuai dengan daya serap organ tubuh yang akan ditembus. Perbedaan besar nantinya akan ditangkap oleh film sudah melewati beberapa proses pencucian, maka akan menghasilkan gambaran foto dari organ yang diperiksa tersebut. Untuk manfaat dari radiasi yang kedua ada teknik fluoroskopi. Teknik fluoroskopi ini merupakan teknik yang memanfaatkan salah satu sinar X, yakni jika mengenai bahan akan berpendar. Kondisi penyinaran fluoroskopi ini untuk penggunaan arus tabung, serta waktu penyinaran akan berbeda dengan teknik radiografi. Selain itu, waktu pemeriksaan yang dibutuhkan juga lebih lama, sebab radiasi yang dikeluarkan fluoroskopi secara kontinu sesuai dengan kebutuhan diagnosa. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip proteksi radiasi. Prinsip proteksi radiasi yaitu ada 3. Yang pertama, justifikasi, optimisasi, dan imitasi. Justifikasi sendiri memiliki arti adalah prinsip yang mengedepankan pada aktivitas akibat paparan radiasi dan hanya dilakukan setelah dilakukannya pengkajian secara mendalam, dan manfaat yang diperoleh harus lebih besar daripada risiko yang didapatkannya. Yang kedua, optimisasi. Optimisasi yaitu kemungkinan tingginya paparan, jumlah orang yang terkena, dan besarnya dosis sesuai prinsip ALARA, agar pekerja radiasi dan pasien menerima dosis radiasi serendah mungkin sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai tujuan diagnostik, dan tidak juga memperhatikan faktor sosial ekonomi. Yang terakhir, limitasi. Limitasi harus mengacu pada NPD dan tidak boleh melewati batas normal. NPD berlaku untuk pekerja radiasi dan anggota masyarakat dengan ketentuan. Yang pertama, dosis efektif
untuk pekerja radiasi sebesar 20 milisievert per tahun selama 5 tahun berturut-turut. Dan yang kedua, dosis efektif untuk anggota masyarakat sebesar 1 milisievert dalam 1 tahun. Next. Dosis efektif pekerja dan masyarakat. Mengacu dari prinsip proteksi radiasi tadi, yang bagian limitasi dosis, hal ini tertuang dalam Perkabapeten nomor 15 tahun 2014 dalam pasal 24 dan pasal 25 menyebutkan bahwa dosis efektif sebesar 20 mikrosievert per tahun selama 5 tahun, dosis ekivalen untuk tangan, kaki, dan kulit sebesar 500 mikrosievert per tahun, dosis ekivalen untuk lensa mata sebesar 15 mikrosievert per tahun. Next. Upaya meminimalisir biasanya disingkat pejabat, atau ini adalah triknya supaya mudah diingat. Pejabat merupakan singkatan dari pelindung, jarak, dan batas waktu. Yang pertama, durasi diusahakan sesingkat mungkin. Waktu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan diusahakan seminimal mungkin, secepat mungkin. Yang kedua ada pastikan menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Pada jarak ini berlaku hukum kuadrat terbalik, di mana semakin besar, semakin jauh jaraknya dari sumber, maka dosis radiasi yang diterima juga semakin kecil. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri pada bagian tidak seharusnya terkena radiasi atau shielding pelindung. Di sini pekerja menggunakan apron, dan untuk dindingnya ruangan sebisa mungkin terbuat dari beton dengan ukuran 2 cm atau batu bata merah dengan ketebalan 25 cm dan dilapisi PP. Next. Untuk implementasi proteksi radiasi di lingkungan radiodiagnostik ada 2, yaitu untuk radiografer dan pasien. Untuk radiografer adalah yang pertama menjaga jarak, yaitu dengan membuat jarak 2 kali lipat antara tubuh dengan sumber radiasi yang dapat digunakan untuk mengurangi paparan radiasi. Yang kedua adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD selama penyinaran berlangsung. Ada beberapa alat pelindung diri yang digunakan dalam radiologi seperti apron, dosimeter perorangan, pelindung gonad, pelindung tiroid, sarung tangan PP, kacamata PP, dan tabir PP. Namun, pada alat pelindung diri yang dapat digunakan pada lingkungan radiodiagnostik berupa apron, pelindung gonad, pelindung tiroid, film badge, termoluminesensi atau TLD, dan peralatan dosimeter lainnya. Kemudian ada penggunaan dosimeter badge selama di sekitar sumber radiasi. Dosimeter badge yang dapat digunakan bisa berupa TLD atau film badge. Kemudian ada membatasi waktu radiografer berada dalam medan radiasi. Semakin sedikit waktu radiografer berada pada medan radiasi, maka semakin sedikit pula dosis radiasi yang diterima oleh radiografer tersebut. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala. Untuk pasien, yang pertama adalah penggunaan APD atau alat pelindung diri seperti apron. Pasien diberikan alat pelindung diri berupa apron gonad atau apron tiroid jika tempat pemeriksaan atau penyinaran pada pasien berpotensi mengenai daerah vital. Kemudian yang kedua adalah menerapkan 3 prinsip proteksi radiasi. Selalu menerapkan 3 prinsip proteksi radiasi pada pasien ketika melakukan penyinaran. Berupa justifikasi atau paparan radiasi harus lebih banyak manfaat daripada resiko, optimisasi atau sesuai dengan prinsip ALARA atau as low as reasonably achievable, dan limitasi atau jumlah dosis yang diterima tidak boleh melebihi batas yang direkomendasikan oleh ICRP. Kemudian ada durasi diusahakan sesingkat mungkin. Durasi dapat saat melakukan penyinaran diusahakan sesingkat mungkin agar tidak terlalu lama menerima paparan radiasi. Kemudian adalah gunakan kolimasi dan fitur yang tersedia untuk meminimalisir dosis. Menggunakan kolimasi yang optimal, tidak terlalu kecil serta tidak terlalu lebar. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai efek radiasi yang tinggi pada pasien. Di dalam ruangan radiodiagnostik,
Banyak sekali alat radiologi yang dapat memancarkan radiasi, salah satunya berupa pesawat sinar X, di mana radiasi yang dihasilkan tidak dapat ditangkap oleh indera kita. Jika sinar tersebut terpapar oleh tubuh manusia secara terus-menerus tanpa diperhatikan dosisnya, maka akan banyak efek radiasi yang akan terjadi. Paparan radiasi pada dosis yang cukup tinggi dalam satu waktu atau jangka pendek akan tetap menimbulkan beberapa gejala yang biasanya disebut sindrom radiasi akut yang akan terjadi pada tubuh yang terpapar. Contohnya seperti mual, muntah, diare, demam, lemas hingga pingsan, kerontokan rambut, kulit memerah, gatal, bengkak hingga rasa terbakar, nyeri hingga kejang-kejang. Tentu pada setiap orang efek yang dirasakan berbeda-beda dan tergantung juga kepekaan dan waktu paparan radiasi. Jika paparan yang terjadi dalam jangka waktu lama, efek paparan bisa menyebabkan kanker, katarak, dan penyakit berbahaya lainnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Radioaktif merupakan kata sifat yang mempunyai arti senantiasa memancarkan energi yang kita kenal sebagai energi radiasi. Dengan begitu, zat radioaktif dapat diartikan sebagai suatu zat yang senantiasa memancarkan energi. Energi radiasi ini memiliki energi yang tinggi sehingga dapat menyebabkan terbentuknya ion, atau sering disebut pula dengan radiasi pengion. Nah, energi inilah yang apabila dalam jumlah yang diperbolehkan akan memberi manfaat bagi manusia, namun bila berlebihan akan menyebabkan bahaya atau efek radiasi, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sel somatik pada efek biologis radiasi. Yang pertama, ada efek deterministik. Efek deterministik merupakan konsekuensi dari kematian sel sebagai akibat dari pajanan radiasi yang mengubah fungsi jaringan terpajan. Efek deterministik ini timbul bila dosis yang diterima oleh tubuh melebihi dosis ambang, dan umumnya timbul beberapa saat setelah terpajan. Karakteristik dari efek deterministik ini sendiri yang pertama, bila melampaui dosis ambang, yang kedua, efeknya segera, dan yang ketiga, keparahan mengikuti dari jumlah dosis. Selanjutnya ada efek stokastik. Efek stokastik adalah akibat di mana kemungkinan terjadinya efek tersebut karena turunan, merupakan fungsi dan dosis radiasi yang diterima oleh seseorang tanpa suatu nilai ambang. Semua efek yang terjadi akibat terjadinya proses modifikasi atau transformasi pada sel disebut dari efek stokastik. Lalu ada karakteristik dari efek stokastik sendiri. Yang pertama, ada probabilitas meningkat seiring bertambahnya dosis. Yang kedua, munculnya dalam rentang waktu yang lama. Dan yang ketiga, tidak memiliki dosis ambang. Next. Kemudian ada prosedur proteksi radiasi di instalasi radiologi. Yang pertama adalah simpan film unexposed pada kamar gelap. Kamar gelap merupakan suatu ruangan yang penting di instalasi radiologi yang berguna sebagai tempat untuk proses pengolahan film, penyimpanan film unexposed, penyimpanan dan perawatan kaset serta screen, adalah sebagai tempat berlangsungnya proses awal dan akhir dari pembuatan radiograf. Yang kedua adalah pastikan radiasi tidak keluar melalui celah manapun, baik pintu atau dinding. Radiasi sekunder dapat keluar melalui celah pintu ataupun dinding. Sebaiknya dilakukan pengecekan kebocoran dinding sebelum dilakukan pemeriksaan radiologi, serta pastikan pintu tertutup dengan sempurna atau rapat. Yang ketiga adalah beri tanda danger berupa simbol atau sirine yang menandakan pemeriksaan sedang berlangsung. Dengan adanya tanda danger menunjukkan adanya pemeriksaan dalam ruang radiologi. Hal ini berfungsi agar tidak ada satupun orang yang masuk saat sedang dilakukannya pemeriksaan. Next. Berikut referensi yang kami gunakan dalam menyusun PPT ini.
Demikian kami sampaikan hasil dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan maupun penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.